Halo adik-adik, selamat datang di channel Ayo Sekolah Simak, Ayo Sekolah Fisika, Matematika, dan Kimia. Bersama saya Mr. YV. Pada video kali ini kita akan membahas soal-soal UTBK, TKA, Saintek, Matematika yang telah diujikan tahun ini. Oke, kita akan membahas soal yang pertama. Diketahui titik M, -5 dan N-3, M plus 1 terletak pada garis 2Y minus 3X plus 1 sama dengan 0, maka N sama dengan, untuk garis 2Y minus 3X plus 1 sama dengan 0, dan kita lihat titik yang pertama yaitu X, Y, untuk koordinat M, -5, maka X nya sama dengan M dan Y-nya sama dengan -5. Berarti kita substitusikan nilai X sama dengan M dan Y sama dengan -5 dalam persamaan garis, maka ini menjadi 2 kali -5 minus 3 kali M plus 1 sama dengan 0. Maka ini jadi minus 10 minus 3M plus 1 sama dengan 0. Jadi minus 3M minus 9 sama dengan 0, atau minus 3M sama dengan 9, maka M nya sama dengan minus 3, M nya sama dengan minus 3. Kemudian untuk titik yang kedua yaitu pada N-3, M plus 1, maka ini X nya sama dengan N-3 dan Y nya sama dengan M plus 1, maka kita substitusikan ke dalam persamaan garis, ini jadi 2 kali M plus 1 minus 3 kali N min 3 ditambah dengan 1 sama dengan 0, maka ini jadi 2M plus 2 minus 3N plus 9 plus 1 sama dengan 0, atau 2M minus 3N plus 12 sama dengan 0, maka 3N sama dengan 2M plus 12. Jadi 3N sama dengan 2 kali minus 3 plus 12, atau 3N nya sama dengan minus 6 plus 12 berarti 6, maka N nya sama dengan 2. Jadi jawabannya A. Oke, kita lihat soal yang kedua. Berikan fungsi f AX plus B per X sama dengan 2X jika inverse dari fungsi f1 sama dengan B dan inverse dari fungsi f2 per A sama dengan minus 6, maka jumlah semua nilai A yang mungkin adalah, kita selesaikan soal ini dengan menggunakan konsep jika fungsi FA sama dengan B, maka inverse dari fungsi FB itu sama dengan A. Maka jika inverse dari fungsi F1 sama dengan B, maka kita bisa tuliskan fungsi FB itu sama dengan 1. Berarti dari fungsi f AX plus B per X sama dengan 2X, kita bisa tuliskan AX plus B per X itu sama dengan B, dan 2X sama dengan 1. Berarti ini X nya sama dengan 1 per 2. Maka dengan mensubstitusikan X sama dengan 1 per 2, maka kita bisa dapatkan A kali 1 per 2 plus B dibagi 1 per 2 sama dengan B, atau A plus 2B sama dengan B.
maka A-nya sama dengan minus B. Kemudian yang kedua, inverse dari fungsi F2 per A sama dengan minus 6. Maka kita tuliskan AX plus B per X ini sama dengan, maka ini kita ganti dulu dari fungsi F minus 6 kan sama dengan 2 per A, maka AX plus B per X sama dengan minus 6 dan 2X nya sama dengan 2 per A, berarti X sama dengan 1 per A, jadi X sama dengan 1 per A. Maka kita substitusikan nilai X nya 1 per A ini, maka kita tuliskan A kali 1 per A ditambah B per 1 per A sama dengan minus 6. 1 tambah B kali A sama dengan minus 6. Kita ganti B nya, ini kita ganti B nya dengan minus A, maka menjadi 1 minus A kali A sama dengan minus 6, atau A minus A kuadrat sama dengan minus 6, berarti A kuadrat min A min 6 sama dengan 0. Kita bisa faktorkan persamaan kuadrat ini menjadi A minus 3 A kali A plus 2, ini sama dengan 0. Maka kita dapatkan A sama dengan 3 atau A sama dengan minus 2. Jadi jumlah semua nilai A yang mungkin adalah 3 plus minus 2 sama dengan 1. Jadi jawabannya C. Oke, berikutnya kita membahas soal yang ketiga. Limit X mendekati 1 dari 3X minus akar 5X plus 4 cos X min 1 per X kuadrat min 1 sama dengan, kita tuliskan ini kembali menjadi limit X mendekati 1 dari 3X minus akar 5X plus 4 cos X min 1 per X kuadrat min 1. Kita kalikan fungsi ini dengan 1 dalam bentuk 3X plus akar 5X plus 4 dibagi dengan 3X plus akar 5X plus 4. Ini kan sama dengan limit X mendekati 1 dari 3X kali 3X, maka ini 9X kuadrat, kemudian dikurangkan dengan akar 5X plus 4 kali akar 5X plus 4, maka ini jadi 5X plus 4 kali cos X min 1 dibagi dengan X kuadrat min 1 dikali 3X plus akar 5X plus 4. Nah, sama dengan limit X mendekati 1 dari 9X kuadrat minus 5X minus 4 cos X min 1 dibagi dengan X min 1 kali X plus 1 kali 3X plus akar 5X plus 4. Maka ini limit X mendekati 1, persamaan kuadrat 9X kuadrat min 5X min 4, fungsi kuadrat ini kita faktorkan menjadi 9X plus 4 dikali dengan X min 1 kali cos X min 1 dibagi dengan X min 1 kali X plus 1 kali 3X plus akar 5X plus 4. Ini coret
X min 1-nya, maka limitnya menjadi sama dengan limit X mendekati 1 dari 9X plus 4 cos X min 1 per X plus 1 kali 3X plus akar 5X plus 4. Maka kita substitusikan X-nya sama dengan 1 dalam fungsi, maka menjadi 9 kali 1 plus 4 cos 1 kurang 1 per 1 tambah 1 kali 3 kali 1 plus akar 5 kali 1 plus 4. Maka ini menjadi 9 kali 1 tambah 4 berarti 13 kali cos 0 itu kan 1 dibagi dengan 2 kali 3 plus akar 9, maka sama dengan 13 per 2 kali 6, maka sama dengan 13 per 12. Jadi jawabannya C. Oke, berikutnya kita membahas soal yang keempat. Diberikan fungsi f dan g dengan fx sama dengan akar gx plus 1 plus x plus 1. Jika f aksen 0 sama dengan 1 dan g aksen 1 sama dengan 1, maka f0 sama dengan, kita mengubah fungsi fx ya, menjadi fx sama dengan gx plus 1 plus x plus 1 berpangkat 1 per 2. Maka turunan dari fx itu f aksen x ini sama dengan 1 per 2 dikali gx plus 1 plus x plus 1 berpangkat min 1 per 2 dikalikan dengan turunan dari g aksen x plus 1 ditambah turunan dari x1 ditambah turunan dari 1 0, atau f aksen x nya sama dengan g aksen x plus 1 plus 1 dibagi dengan 2 kali akar ya, 2 kali akar dari gx plus 1 plus x plus 1. Dari soal diketahui f aksen 0 sama dengan 1, maka kita substitusikan x-nya sama dengan 1 ya. X-nya sama dengan, maksudnya x-nya sama dengan 0, maka ini kita tuliskan f aksen 0-nya sama dengan g aksen 0 plus 1, maka g1 ditambah 1 dibagi dengan 2 akar g x plus 1, maka ini g 0 plus 1 berarti g1 ditambah 0 plus 1, maka f aksen 0 kan 1, maka kita ganti ini jadi 1, g aksen 1 nya 1 ditambah 1 dibagi dengan 2 akar g1 plus 1. Ini kita coret, maka kita dapatkan 1 sama dengan akar dari G1 plus 1. Kedua ruas kita kuadratkan, 1 kuadrat 1 sama dengan G1 plus 1. Maka G1 nya sama dengan 0. Jadi G1 nya sama dengan 0. Maka kita cari F0 ya. F0 nya dengan mensubstitusikan G1, maka menjadi F0 sama dengan akar dari G0 plus 1 plus 0 plus 1, atau F0 sama dengan akar dari G1 plus 1, terus sama dengan, karena G1 nya 0 maka ini jadi akar 1 ya, berarti F0 nya sama dengan 1. Jadi jawabannya B.
Berikutnya kita membahas soal yang kelima. Jika hasil pencerminan garis Y sama dengan minus 2X plus 2 terhadap garis Y sama dengan X min 1 adalah Y sama dengan AX plus B, maka B minus A sama dengan. Soal ini kita selesaikan dengan menggunakan pencerminan terhadap garis Y sama dengan MX plus C, dengan M ini adalah gradien garisnya, M sama dengan tan theta. Dari garis Y sama dengan X min 1, kita dapatkan M nya sama dengan 1, C nya sama dengan min 1. Karena M nya sama dengan 1, berarti tan theta nya sama dengan 1, maka theta nya sama dengan 45 derajat. Kita menggunakan pencerminan terhadap garis Y sama dengan MX plus C, maka hasil pencerminannya adalah X aksen Y aksen sama dengan cos 2 theta, matriks cos 2 theta sin 2 theta, sin 2 theta minus cos 2 theta kali X Y minus C plus 0C. Maka kita bisa tuliskan X aksen Y aksennya sama dengan matriks cos 2 kali theta, 2 kali 45 berarti cos 90, sin 90, sin 90 minus cos 90 dikali X Y minus 1 plus 0 minus 1. Maka X aksen Y aksen ini sama dengan cos 90 itu 0, ini 1, 1, 0 dikali X Y plus 1 plus 0 min 1. Hasil perkalian matriks ini menjadi 0 kali X tambah 1 kali Y plus 1, maka ini Y plus 1. Kemudian 1 kali X, maka X ditambah 0 kali Y plus 1, maka 0. Ditambah dengan 0 min 1. Maka X aksen, Y aksennya sama dengan Y plus 1 plus 0, maka Y plus 1. Kemudian X plus min 1, maka X min 1. Maka dari sini kita bisa tuliskan X aksennya sama dengan Y plus 1, maka Y nya sama dengan X aksen minus 1. Kemudian Y aksennya sama dengan X min 1, maka X nya sama dengan Y aksen plus 1. Maka dari garis Y sama dengan min 2X plus 2, kita ganti Y nya menjadi X aksen min 1 sama dengan min 2 kali X nya jadi Y aksen plus 1 plus 2. Maka ini jadi X aksen min 1 sama dengan min 2 Y aksen minus 2 plus 2. Ini kan 0. Maka X aksen minus 1 sama dengan minus 2 Y aksen, atau kita bisa tuliskan ini Y aksennya sama dengan minus 1/2 X aksen plus 1/2, atau Y sama dengan minus 1/2 X plus 1/2. Maka A nya sama dengan minus setengah, B nya sama dengan setengah, berarti B minus A sama dengan 1/2 minus 1/2, maka sama dengan 1. Jadi jawabannya B. Berikutnya kita membahas soal yang ke-6. Diberikan barisan aritmetika A1, A2, A3 dan seterusnya. Jika A1 plus A2 plus titik-titik plus A11 plus A12 sama dengan 3,
dan A5 plus A7 sama dengan 1, maka A12 sama dengan barisan aritmatika A1, A2, A3, dan seterusnya. Maka A1-nya sama dengan suku pertama yaitu A, A2-nya sama dengan suku kedua berarti A plus B, dengan B itu adalah beda dari setiap suku pada barisan aritmatika. A3-nya sama dengan A plus 2B, maka A5-nya kita bisa tuliskan sebagai A plus 4B, dan A7-nya sama dengan A plus 6B. Sedangkan pada soal A5 plus A7 sama dengan 1, maka kita bisa jumlahkan ini A5 plus A7 sama dengan 2A plus 10B. Karena A5 plus A7-nya 1, maka kita tuliskan 2A plus 10B sama dengan 1. Ini persamaan 1. Kemudian kita juga sudah pelajari bahwa jumlah suku Kn Sn dari barisan aritmatika itu sama dengan N per 2 dikali 2A plus N min 1 kali B. Maka dari soal diketahui suku ke-12, jumlah suku ke-12 berarti N-nya sama dengan 12, itu sama dengan 3. Maka ini S12 sama dengan 12 per 2 dikali 2 kali A plus 11 min 1 kali B. S12 kan 3, maka ini sama dengan 6, dia A plus, ini 12 ya, jadi 11B. Maka ini kita tuliskan 2A plus 11B sama dengan 1 per 2. Ini persamaan yang kedua. Kita mencoba menuliskan kembali ini persamaan satunya plus 10B sama dengan 1. Kita kurangkan persamaan 1 dan 2, maka kita dapatkan ini 2A minus 2A 0, 11B minus 10B jadi B sama dengan min 1 per 2. Berarti B nya kita dapatkan senilai minus 1 per 2. Maka dari 1 juga kita dapatkan A nya 2 kali A plus 10 kali min 1 per 2 sama dengan 1. Maka 2A sama dengan 6. Berarti A nya sama dengan 3. Karena A nya sama dengan 3, maka suku ke-12 berarti A12 nya ini kan sama dengan A plus 11B. Maka ini sama dengan 3 plus 11 kali B nya minus 1 per 2. Atau sama dengan 6 per 2 plus 6 per 2 min 11 per 2. Maka A12 ini sama dengan minus 5 per 2 atau minus 2 1 per 2. Jadi jawabannya A.